Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat batu persegi itu ditekan, wajahnya dipenuhi dengan ketenangan, dan kemudian semburan kabut putih muncul dari tubuh Loseng. 8 lagu asap terbang. Tubuh Loseng seringan kapas saat ini, meskipun batu besar ini menggelinding dengan kecepatan yang sangat cepat, namun ukurannya tetap sangat besar. Tapi 8 kurva asap terbang Loseng sangat istimewa, dan ini adalah teknik gerakan yang menari di ujung pisau. Semakin cepat kecepatan lawan, semakin kuat kekuatannya, dan semakin banyak sosok Loseng yang bisa bergerak mengikuti tren. Sejauh ini, hanya tepi bulan sapi di kaki Cilusue yang telah menembus batas 3 inci dari 8 lengkungan asap yang berterbangan. Namun, Loseng cukup percaya diri untuk menghindari batu besar di depannya. Sekarang, di hadapan semua orang, batu itu datang ke arah Loseng, membalikkannya dengan tekanan yang berat. Tetapi pada saat ini, tubuh Loseng bergerak dengan aneh, seperti daun yang terganggu oleh angin. Gerakan macam apa ini? Seseorang berseru kaget. Setelah Loseng lolos dari bahaya, sosoknya berkibar ke bawah. Tentu saja dia tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan ini, karena ada 2 batu besar lagi yang menekan di sampingnya. Setelah semua orang bergegas keluar dari ujung aula, mereka mulai untuk menghadapi batu-batu besar yang menggelinding ini lagi. Terima kasih temanku atas anugerah penyelamatan nyawa saya. Prajurit yang diselamatkan oleh Loseng menemukan kesempatan untuk berterima kasih kepada Loseng. Mendengar itu, Loseng tersenyum sedikit, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita pergi ke aula sebab dan akibat bersama. Bila perlu, kita perlu membagi pekerjaan bersama. Jadi membantu Anda juga membantu diri saya sendiri." Di antara 10 orang ini, beberapa pejuang awalnya memiliki motif egois. Jika titik cahaya mimpi yang meledak setelah yang lain dihancurkan oleh batu besar adalah benda yang tidak memiliki pemilik, mereka secara alami akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Sekarang, tampaknya jika mereka ingin melangkah lebih jauh di tempat ini, bekerja sama di antara mereka sangatlah penting. Tapi ada jeruji putih yang menghalanginya, dan saya tidak tahu bagaimana melewatinya. Semuanya, mohon diperhatikan, pasti ada semacam mekanisme di sini. Saat semua orang mundur, mereka mendiskusikan cara melewati tempat ini. Pada saat ini, pejuang manusia pendek dari tempat suci 10.000 Buddha tiba-tiba berkata, "Mungkin yang disebut mekanisme ada di batu ini." Setelah itu, dia berbalik dan menghindari mata batu besar. Kemudian ada belati di tangannya, dan itu adalah artefak tertinggi pedang Buddha. Segera, semua orang melihat sosok prajurit pendek berkedip-kedip di sekitar batu. Meskipun dia tidak bisa terbang di aula ini, kecepatannya juga meningkat beberapa kali lipat. Kemudian, bila pedang Buddha di tangannya menggores batu itu dengan ringan. Namun, saat pedang Buddha lewat, terdengar suara yang tajam. Sebuah karakter muncul di permukaan batu itu. Tuar! Saat batu itu menekannya lagi, prajurit kecil itu memanfaatkan momentum itu untuk menghindar. Dan bila pedang Buddha keluar lagi, meninggalkan karakter lainnya di permukaan batu itu. Setelah beberapa kali berturut-turut, tersisa karakter tercetak di setiap sisi batu. Kemudian prajurit pendek itu tiba-tiba mundur, memegang pedang Buddha, menatap batu besar itu, dan melantunkan di mantra mulutnya. Satu kata menembus 10 arah, dan batunya hancur. Setelah prajurit pendek itu selesai melafalkan mantra di permukaan batu persegi ini, karakter itu mulai berputar dengan cepat secara bersamaan. Tuar! Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang sangat kuat meledak di permukaan batu besar itu. Dalam semburan cahaya Buddha, sepertinya ada bayangan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, menembaki permukaan batu persegi itu. Metode yang sangat kuat.
Mata Loseng juga sangat serius. Pedang Buddha ini juga merupakan artefak tertinggi dan tidak seperti beliung tambang bintang hitam, karena ini adalah senjata dewa ofensif. Selain itu, hukum sebab dan akibat juga ada pada artefak tertinggi. Dan Loseng juga ingin tahu, apakah pedang Buddha ini dapat menghancurkan batu besar ini. Sementara semua orang menghindari hancurnya batu besar itu, mereka memperhatikan pergerakan di sini. Namun batu itu perlahan berhenti mengelinding. Berhasil! Mata Loseng sedikit mengembun. Namun setelah cahaya menghilang, dia melihat bahwa batu itu masih utuh. Dan pada saat yang sama, seringnya kecil muncul di permukaan batu itu lagi. Sehingga semua orang sedikit terkejut setelah melihat seringnya itu. Kemudian, mereka melihat bentuk seringnya yang tiba-tiba berubah menjadi tersenyum yang aneh. Setelah itu berubah lagi menjadi wajah menangis. Melihat pemandangan ini, hati semua orang tiba-tiba menegang. Semuanya, hati-hati! Jinan memperingatkan. Meskipun mereka tidak tahu perubahan seperti apa yang akan mereka hadapi, semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang tidak baik setelah melihat perubahan tersebut. Pada saat yang sama, seringnya sedih muncul di permukaan semua batu besar di aula secara bersamaan. Jangan sejajar dengan batu-batu ini. Mata Loseng berkilat dan sosoknya tiba-tiba bergerak selangkah ke samping. Tepat ketika Loseng menjauh, semua batu persegi memancarkan sinar cahaya persegi ke 4 arah. Depan, belakang, kiri, dan kanan. Kemudian, pilar cahaya persegi yang tingginya 3 kaki dan lebar 3 kaki hanya menutupi kotak persegi di tanah dan memanjang sampai ke ujung aula. Dan setiap batu persegi melepaskan sinar cahaya persegi secara bersamaan. Sehingga di bawah pancaran cahaya ini hanya ada sedikit ruang bagi prajurit untuk melarikan diri. Loseng berdiri di tengah alun-alun ditutupi sebagai pancaran sinar, sehingga dia hanya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, tidak maju atau mundur. Sinar cahaya ini, saya khawatir Anda akan mati jika menyentuhnya. Meskipun saya punya peringatan, saya tidak tahu apakah ada prajurit yang jatuh. Loseng tidak bergerak secara acak saat ini, namun dia juga memberikan peringatan beberapa saat yang lalu. Selama dia menghadap ke depan, belakang, kiri, dan kanan, batu persegi ini dia akan diterangi oleh seberkas cahaya persegi. Adapun sinar cahaya ini, dia terus memancar selama 10 nafas, sebelum cahaya itu perlahan meredup dan menghilang. Ketika pilar cahaya menghilang, semua orang melihat 2 titik cahaya melamun melayang di udara. 2 orang jatuh. Alis Loseng sedikit terangkat, karena di arah di mana kedua orang itu berada, ada 8 batu besar persegi yang saling terhubung, membentuk tempat putus asa yang tidak bisa dihindari. Ketika semua orang melihat 2 titik cahaya yang indah itu, hati mereka tiba-tiba tenggelam. Dalam putaran penyinaran ini, 2 orang meninggal, tetapi mereka belum menemukan cara untuk menyelesaikannya. Namun jumlah kedua kelompok titik cahaya mimpi tersebut juga cukup besar. Menurut perkiraan semua orang, setiap kelompok titik cahaya mimpi tersebut setidaknya sejumlah 3 juta. Namun saat ini, semua orang sedang tidak berminat untuk menyerapnya. Tidak lama kemudian batu-batu besar itu mulai menggelinding lagi. Saat ini mereka tidak mengejar semua orang, tetapi membentuk barisan satu sama lain. Jika batu-batu besar ini benar-benar dibentuk menjadi satu baris dan berkas cahaya persegi bersinar ke depan, tidak akan ada titik buta di seluruh aula mimpi, dan semua orang pasti akan mati. Ada 1 batu persegi yang berkurang. Loseng meraung dan berlari secara horizontal sambil berteriak, "Semuanya, datang ke sini!" Situasinya berubah begitu cepat sehingga otak semua orang tidak dapat mengejar ketinggalan. Hanya melihat di bawah teriakan Loseng, Jinan dan 6 prajurit lainnya yang masih hidup bergegas menuju Loseng secara bersamaan. Ketika prajurit terakhir bergegas ke alun-alun tempat Loseng berada, deretan batu besar melepaskan seberkas cahaya persegi secara bersamaan.
Namun, karena batu-batu besar persegi ini terhubung satu sama lain, dan berkas cahaya di sisi kiri dan kanannya tidak dapat dilepaskan. Tetapi berkas cahaya yang dilepaskan dari depan dan belakang memenuhi seluruh aula sebab dan akibat, tanpa jalan buntu sama sekali. Namun, bongkahan batu persegi ini tersusun rapi. Totalnya ada 43. Dan di aula persegi yang besar ini, susunan horizontal dapat menampung 44 bongkahan batu persegi. Dan satu bongkahan batu persegi hilang. Tapi pasti ada cara untuk memecahkan aula sebab dan akibat ini. Jadi tentu saja tidak akan menghalangi jalan kehidupan ini. Setelah semua orang berkerumun bersama loseng, melihat pilar cahaya besar yang tersebar padat di sisi kiri dan kanan. Wajah mereka semua pucat. Karena kecuali di sini, dimanapun di aula ini ada situasi yang menyedihkan. Tapi di bawah sorotan cahaya, setiap orang memiliki kesempatan untuk bernafas. Anda seharusnya tidak menyerang pilar batu itu. Seseorang menuduh prajurit kecil dari tempat suci 10.000 Buddha. Meskipun prajurit pendek itu tidak berbicara, tetapi Loseng berkata, "Tidak. Jika Anda ingin melewati aula ini, saya khawatir pasti seperti ini." Dan serangannya lah yang membuat metode aula kausual ini berkembang hingga saat ini. Jelas, jika prajurit pendek tidak menggunakan pedang Buddha untuk menyerang batu persegi, pada saat ini semua orang masih diusir oleh batu itu dan tidak ada cara untuk memecahnya. Lalu, bagaimana kita memecahkan batu-batu besar ini? Seseorang akan mati jika kita tidak memperhatikan, dan kita tidak bisa bersembunyi seperti ini selamanya, kan? Loseng menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke dalam aula kausual. Kuncinya masih ada pada seringnya itu. Setelah lebih dari 10 nafas, pancaran cahaya persegi yang dipancarkan oleh batu-batu besar ini berhenti lagi, dan semua batu-batu itu mulai menggelinding lagi secara bersamaan. Sekarang semua orang telah mengetahui pola batu-batu besar ini, sehingga mereka merasa sedikit lebih tenang. Batu-batu besar ini hanya menggelinding sepanjang bujur sangkar di atas tanah. Selama bujur sangkar tempat mereka berada tidak sejajar dengan bongkahan batu tersebut, mereka dapat menghindari pancaran cahaya berbentuk bujur sangkar. Jadi di babak ini, semua bongkahan batu tidak lagi tersusun menjadi satu, melainkan saling menggelinding. Melihat itu, 8 prajurit yang masih hidup terus-menerus menyesuaikan posisi mereka saat batu-batu besar berguling. Anda bisa melakukannya di sini. Jangan berdiri di sini. Sebuah batu besar akan berguling ke sana dan tempat ini akan disegel. Kemarilah dengan cepat. Setelah banyak prajurit menemukan tempat aman, mereka berhenti bergerak dan hanya diam. Tunggu dengan tenang hingga seberkas cahaya persegi terpancar dari batu itu. Sebelumnya semua batu persegi sudah berjajar, tapi hanya ada satu batu persegi yang hilang. Jadi tempat aman adalah celah yang panjang. Pada saat ini, posisi semua batu persegi berada dalam kebingungan dan tempat aman juga terpecah. Saat batu besar itu berguling, Loseng tidak terburu-buru mencari tempat yang aman, tetapi tetap bertahan bolak-balik di antara batu-batu besar itu dan mengamatinya dengan serius. Sejak diserang oleh prajurit pendek dari suaka 10.000 Buddha, seringnya muncul di 6 sisi semua batu persegi. Kuncinya pasti ada pada seringnya ini. Loseng menoleh dengan cepat saat dia lewat. Dia juga menindai dengan panik. Jadi saat semua batu berhenti menggelinding, mata Loseng tiba-tiba berkilat. Apakah wajah hantu di batu ini sedikit berbeda? Samar-samar dia melihat bahwa warna wajah hantu di batu ini tampak sedikit berbeda dengan wajah hantu lainnya. Wajah hantu di batu persegi lainnya hanyalah garis hitam, dan batu persegi di depannya tampak sedikit berbeda. Seringnya di bagian bawah berwarna merah tua. Tapi begitu Loseng datang, seringnya itu tertahan di bawahnya dan mustahil bagi Loseng untuk mengangkat batu itu dan melihatnya. Pada saat ini semua batu besar tidak bergerak dan Loseng hanya bisa menyerah.
Jadi dia menemukan tempat aman di dekatnya dan berdiri diam. Tapi dia masih berpikir dalam pikirannya. Segera semua sisi batu memancarkan seberkas cahaya lagi secara bersamaan. Dan 43 batu persegi ini memancarkan total 172 berkas cahaya persegi ke 4 arah. Melihat kekuatan mengerikan yang terkandung dalam berkas cahaya ini, Loseng mengerutkan kening dan menatap batu besar tidak jauh dari sana. Setelah penerangan pilar cahaya persegi ini berlangsung selama sekitar 10 nafas, perlahan-lahan menghilang dan kemudian semua batu besar mulai berguling lagi. Tapi Loseng menatap batu persegi itu dengan cermat. Dan ketika batu itu berguling, batu itu berbalik ke sisi bawah tanah. Seringai merah tua menghilang. Melihat pemandangan ini, alis Loseng berkerut lagi dan petunjuk yang akhirnya ditemukan hilang. Kali ini semua batu besar berguling ke satu sisi aula lagi. Jelas mereka ingin berbaris lagi. Ada bagian yang hilang di sini. Teriak prajurit iblis itu dengan keras. Namun semua prajurit tidak mempedulikan apapun saat ini dan hanya bergegas ke sana. Tentu saja Loseng tidak terkecuali. Setelah batu-batu besar itu dihubungkan secara berurutan, satu-satunya titik aman adalah celahnya. Dan orang-orang yang awalnya terpisah sekarang berdiri bersama lagi. Apakah Anda menemukan sesuatu? Jinan juga melihat bahwa Loseng sepertinya sedang mencari solusi. Di bawah, Loseng menjawab singkat. Sepertinya ada wajah hantu. Warnanya berbeda dari wajah hantu lainnya dan warnanya merah tua. Kalau begitu, ayo kita pergi dulu. Temukan wajah hantu itu dan hancurkan menjadi beberapa bagian. Meskipun setiap kali dia masuki aula sebab dan akibat, dia menghadapi tantangan yang berbeda. Tetapi ketika Jinan memasuki aula sebab dan akibat sebelumnya, ada yang mirip dengan ini, yang memiliki 33 pilar batu, dan menemukan patung berbentuk naga di atas, dan hancurkan untuk dilewati. Seringai merah tua sepertinya sengaja disembunyikan oleh batu-batu besar ini, dan itu juga akan mengubah posisinya, kata Loseng tanpa daya. Bahkan, jika ditemukan, akan terlambat untuk menghancurkannya. Jawab Jinan yang kecil dan halus berkata, dan hidungnya juga sedikit berkerut, dan dia juga berpikir keras. Apapun yang terjadi, ayo kita cari wajah hantu berwarna merah tua itu dulu, ucap seorang wanita dari suku Yoye di sebelahnya. Mendengar itu, semua orang mengangguk. Setelah perlahan-lahan terbiasa dengan pola bergulir dari batu-batu besar ini, semua orang menjadi semakin tenang. Ketika deretan batu-batu persegi itu bubar lagi, semua orang tidak lagi ingin mencari tempat aman untuk bersembunyi, tetapi terus mendekati batu-batu persegi itu. Bagaimanapun, batu-batu persegi itu pada tahap ini tidak lagi mengejar dan menghancurkannya. Segera, satu demi satu sosok terus-menerus bergerak di sekitar batu-batu besar. Aku melihatnya, ini dia. Memang ada wajah merah tua. Prajurit iblis itu berteriak dengan semangat. Tapi itu ditekan oleh batu besar ini. Begitu prajurit iblis itu selesai berbicara, semuanya batu-batu besar memancarkan sinar cahaya persegi lagi. Loseng awalnya ingin bergegas, tetapi sinar cahaya persegi di depannya menghalangi jalannya kali ini. Meskipun Loseng tidak melihat seringai merah tua, dia memverifikasi apa yang dia lihat. Tapi pikiran menjadi semakin jernih, karena kuncinya pasti ada pada wajah hantu merah. Namun bongkahan batu tersebut sepertinya memiliki pemikirannya masing-masing. Mereka selalu menyembunyikan wajah hantu merah di bawahnya saat digulung permukaan. Jadi untuk menemukan seringai merah itu di antara total 258 seringai, kesulitan ini tidaklah rendah. Segera setelah itu semua batu besar berbaris kembali dan Loseng serta yang lainnya secara alami berkumpul bersama. Ketika mata semua orang bertemu, mereka semua berharap pihak lain dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Ada cara yang bodoh.
kata Loseng. Tolong beritahu saya. Wanita klan Yoye melontarkan satu kata. Sekarang, jika Loseng memberikan saran selama mereka tidak mempertaruhkan nyawa, mereka akan melakukan apa yang diinginkannya. Siapa yang punya sarana untuk memasang jebakan? Loseng bertanya. Mendengar kata-kata Loseng, prajurit bertopi bundar itu sedikit mengangkat pinggiran topinya, tetapi tersenyum ringan dan berkata, "Saya bisa." Sambil melambaikan tangannya dengan lembut, ada 3 bambu yang berwarna ungu setebal jari kelingking di tangannya. Lalu dia taburkan sedikit dan bambu ungu itu jatuh ke tanah dan berdiri secara alami. Tidak ada gunanya. Ini adalah bambu guntur ungu dengan kekuatan ledakan. Prajurit bertopi bundar itu hendak berbicara panjang lebar, tetapi Loseng tidak memperhatikannya sama sekali. Jadi bagaimana dia bisa menjelaskan kepada orang karena dibawa di batas waktu yang ketat. Tampaknya bambu petir ungu ini akan mudah hancur karena kekuatan menggelinding dan menghancurkan batu-batu besar itu. Karena yang dibutuhkan Loseng adalah jebakan seperti pola dewa. Faktanya, Loseng memiliki pola dewa yang sesuai dengan pikirannya, tetapi tidak mungkin baginya untuk menggambar pola dewa saat ini. Sehingga sekarang, beberapa prajurit masih sangat bingung. Tetapi Jinan dan prajurit pendek sudah bereaksi, karena batu persegi terus menggelinding satu sisi selalu menghadap ke tanah, dan wajah hantu merah tua pada akhirnya akan tertutup tanah. Maka jebakan akan dipasang di semua kotak di aula, dan kemudian seluruh aula akan tertutup semua jebakan yang diledakkan. Pada akhirnya akan mengenai wajah hantu merah tua itu. Meskipun ini adalah metode yang bodoh, tetapi ini adalah metode yang efektif. Saya bisa, kata Jinan sambil tersenyum tipis. Sekejianmu. Dengan beberapa jentikan jari Jinan, sebuah pola misterius muncul di 2 kotak di depan dan di belakangnya, yang mengandung makna tersembunyi hukum kayu yang kaya. Jadi selama Jinan punya pemikiran, duri Jianmu akan menyebar, dan ini awalnya adalah salah satu jurus membunuh Jinan yang paling kuat. Tidak apa-apa bagi saya. Prajurit kecil itu mengangguk, lalu mengatupkan kedua tangannya, dan petir dari telapak tangannya tiba-tiba meledak. Tetapi petir itu menampar ke samping dan pola petir muncul di alun-alun. Karena tidak jelas kemana bongkahan batu persegi ini akan dipindahkan. Cara yang kiku ini juga cukup memakan waktu dan tenaga. Karena semua kotak di seluruh aula harus ditutup dengan jebakan. Hanya saja tidak ada yang bisa memikirkan cara yang baik. Sambil menghindar, mereka berdua menempatkan metode mereka dekat dengan kotak di tanah, baris demi baris. Namun, kecepatan prajurit pendek ini dan Jinan sama-sama aneh. Kekuatan mereka berdua juga bisa menduduki peringkat 3 teratas di antara 10 orang ini. Bahkan di bawah gelombang sinar cahaya persegi, meskipun memperlambat kecepatan kedua orang tersebut. Namun mulai dari satu sisi aula sebab akibat, jebakan muncul di kotak di tanah, dan yang digunakan Jinan adalah segel kayu bangunan, yang merupakan rahasia yang diturunkan dari hukum kayu tingkat kelima. Ini juga merupakan metode yang sangat kuat dari keluarga Jinya. Adapun pola guntur dari telapak tangan yang digunakan oleh prajurit pendek, dia tidak menjelaskannya, tapi itu pasti sangat kuat. Sekarang, mereka berdua bolak-balik di aula sebab dan akibat. Setiap kali mereka mencapai alun-alun, mereka akan memasang jebakan dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Sehingga jebakan yang mereka buat sudah menempati sepertiga dari keseluruhan aula. Saat mereka terus menggunakan kekuatan magis mereka berdua beristirahat sejenak di antara pancaran cahaya yang dilepaskan oleh batu persegi, dan mengisi kembali energi sebenarnya di tubuh mereka. Karena cara bodoh ini juga menghabiskan banyak energi nyata. Tapi mereka harus melakukannya hanya untuk melewati aula sebab dan akibat. Bagaimanapun, menurut ide Loseng, selama semua batu besar di alun-alun ditutupi dengan jebakan, dan semua jebakan diaktifkan secara bersamaan,
wajah hantu merah pasti akan hancur. Sementara semua orang menghindar, mereka juga mencoba yang terbaik untuk membantu Jinan dan prajurit pendek. Misalnya, wanita klan Yoye mengikatkan bulu hijau muda di rambut di samping telinga Jinan, sehingga tubuhnya bisa membuat seringan burung layang-layang. Yang membuat Jinan merasa jauh lebih rileks selama penerbangan ini. Namun ketika rencana ini sudah setengah jalan, cahaya hitam tiba-tiba menyebar dari seluruh kotak di lantai aula ini. Kemudian melepaskan kekuatan yang sangat unik. Saat cahaya hitam menyebar di tanah, meskipun tidak membahayakan para prajurit di aula, namun setelah cahaya hitam menghilang, jebakan yang dipasang oleh prajurit pendek dan Jinan juga menghilang secara bersamaan. Melihat adegan ini, alis Loseng berkerut. Bahkan Jinan dan prajurit pendek itu tidak terlihat bagus. Adapun prajurit lainnya, mereka bahkan lebih diam. Apakah tidak ada jebakan yang diperbolehkan di aula sebab dan akibat ini? Melihat setengah dari jebakan telah dipasang, mereka musnah dalam sekejap. Kemudian semua batu persegi berbaris lagi, melepaskan berkas cahaya persegi. Tapi Jinan mengetahui hal ini dengan sangat akurat. Jadi dia mengambil langkah tanpa tergesa-gesa, melangkah ke tempat yang aman dan bertanya pada Loseng. Pada saat ini, Loseng juga sedikit berpikir keras. Pasti ada cara untuk memecahkan aula sebab dan akibat ini, tapi dia tidak pernah memikirkannya. Saat batu besar itu menggelinding, sebenarnya ada peluang untuk menyerang wajah hantu di bawah. Tapi ada 43 batu besar di depannya, dan hanya ada 8 orang di timnya. Jika setiap orang memilih batu besar untuk memperhatikannya, hanya ada 1/5 peluangnya. Saat bertemu dengan wajah hantu merah tua, selama wajah hantu merah tua itu muncul, dan batunya belum sepenuhnya menekan sisi itu ke tanah, ada kemungkinan untuk menghancurkan wajah hantu itu. Tapi rencana ini bahkan lebih bodoh dari rencana sebelumnya. Hanya saja setiap orang tidak punya pilihan. Lagi pula setiap orang rela menghabiskan 5 juta poin fantasi untuk datang ke sini, hanya untuk mendapatkan kesempatan. Jadi tidak ada yang mau berhenti sekarang. Oleh karena itu, setelah Loseng mengusulkan rencana ini, semua orang mengikutinya dengan sangat kooperatif. Setiap orang secara acak memilih sebuah batu besar. Setelah batu-batu tersebut tersebar dan siap menembakkan sinar cahaya ke arah itu, semua orang fokus pada satu sisi batu tersebut. Dan Loseng telah mengeluarkan busur panjang emas gelap dengan mata yang tajam. Selama seringai merah tua muncul pada saat bergulir, dia akan menembakkan anak panah. Tidak ada di sini juga. Tidak di sini. Segera setelah mereka selesai berbicara, semua batu persegi berguling ke tempatnya dan mulai melepaskan berkas cahaya persegi. Bahkan jika seringai merah muncul pada saat ini, Loseng dan yang lainnya tidak ada hubungannya. Lagi pula baik Loseng maupun prajurit lainnya tidak dapat membalikkan batu persegi ini, dan hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Batu-batu persegi itu menyebar lalu berkumpul menjadi satu barisan, dan kemudian menyebar lagi. Sangat sulit untuk menghancurkan wajah merah tua itu. Pertama-tama mereka hanya memiliki kurang dari 1/5 peluang untuk menemukannya. Dia harus mengambil tindakan pada saat batu persegi itu ditekan. Namun tidak ada satupun prajurit yang hadir yang berkecil hati. Ditemukan! Prajurit iblis yang menemukan hal ini terdengar meraung, dan semua orang memusatkan perhatian mereka pada batu besar di sampingnya secara bersamaan. Di saat yang sama, semua orang mendengar suara tali busur dipetik. Kemudian sebuah anak panah ditembakkan ke arah batu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jelas, tembakan panah itu ditembakkan oleh Loseng, dan dia memiliki reaksi tercepat. Ketika suara prajurit iblis itu terdengar, dengan tangannya yang memegang tali busur langsung terlepas. Namun di saat yang sama, cahaya pedang tajam ditembakkan dari arah lain. Saat batu persegi itu sudah berguling setengahnya, selama dimiringkan ke depan lagi, wajah hantu berwarna merah muda akan tertutup rapat di bawahnya.
Namun kedua serangan ini bergerak sangat cepat dan hendak menembus bagian bawah yang tidak seluruhnya tertutup oleh batu tersebut. Ekspresi Lo Sheng dan prajurit panda itu tiba-tiba berubah. Kebetulan sekali, cahaya pedang itu sebenarnya adalah panah hitam yang saling bertabrakan. Tuar! Dengan suara yang keras, kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain dan membias. Cahaya panah hitam melesat langsung ke langit-langit dan cahaya pedang dipaku ke sisi batu. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang menunjukkan penyesalan. Terutama prajurit iblis itu berkata dengan marah, "Butuh banyak usaha untuk menemukan wajah merah tua ini. Jika hanya satu orang yang mengambil tindakan sekarang, mungkin Allah sebab dan akibat akan berlalu." Namun prajurit panda itu tersenyum ringan dan suasana hatinya biasa saja. Tidak masalah, selalu ada peluang. Saat batu-batu besar berguling lagi dan mengubah arahnya, semua orang juga mengubah arahnya. Selama 4 kali berikutnya, semua orang tidak bisa lagi menemukan seringnya merah tua. Tapi untuk kelima kalinya, Lo Sheng menatap batu besar di depannya. Mereka sedikit kesal di hatinya, karena batu itu terbalik. Ada ekspresi kekecewaan di wajahnya, tapi tetap tidak ada. Tapi wanita klan Joye tidak jauh di depannya, tiba-tiba mengulurkan tangan dan menunjuk ke belakang Lo Sheng. Di sana, Lo Sheng tidak punya waktu untuk mempelajari dengan cermat apa yang dia katakan, dan menoleh secara refleks. Dalam kepanikan ini, dia tidak punya waktu untuk menyesuaikan busur panjang di tangannya, karena peluang untuk menyerang wajah hantu merah tua itu hampir dalam sekejap mata. Ketika Lo Sheng menoleh, tangan kanannya telah melonggarkan tali busur. Tidak lagi penting ke arah mana panah di tangannya ditembakkan. Dia hampir secara refleks meraih tengkorak kecil di bahu kanannya dan melemparkannya ke arah itu, batu besar itu. Saat batu persegi itu ditekan, tengkorak kecil itu dimasukkan langsung dari bawah oleh Lo Sheng. Tuar! Saat suara teredam terdengar, semua orang melihat bahwa batu persegi itu tidak dapat ditekan. Meskipun batu persegi yang beratnya tak terbayangkan, tapi tidak menghancurkan tengkorak kecil itu. Tengkorak kecil itu malah tertancap di batu besar itu. "Hati-hati dengan pancaran sinarnya!" Jinan berteriak keras tidak jauh dari situ. Pada saat ini, Lo Sheng menjaga arah yang sama dengan batu persegi. Jika dia tertekan sinar persegi, dia pasti akan mati. Tapi saat ini, Lo Sheng tiba-tiba jatuh ke tanah, dan hanya karena tengkorak kecil itu menempel pada batu persegi. Segera sisi batu ini melesat ke atas secara diagonal, dan ketika Lo Sheng jatuh, sehingga dia menghindari pancaran cahaya persegi. Sambil berbaring, Lo Sheng telah mengeluarkan panah hitam lain dari tempatnya. Karena tembakan sinar cahaya persegi ini akan berlangsung selama beberapa tarikan nafas. Pada saat ini, Lo Sheng memiliki cukup waktu dan dengan senyuman di wajahnya, dia menatap seringnya merah tua, mengambil busur dan menembaknya. Segera, panah hitam ini meraung mengikuti bagian bawah yang ditusuk oleh tengkorak kecil dan dipaku langsung ke wajah hantu merah tua. Namun Lo Sheng masih sedikit khawatir. Lagi pula, apakah kunci untuk melewati Allah sebab dan akibat benar-benar wajah hantu merah tua ini? Karena ini hanyalah spekulasi mereka. Segera panah ini langsung mengenai wajah hantu itu. Pada saat yang sama, semua berkas cahaya yang terus bersinar berhenti, dan seluruh aula karma kembali tenang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.